Segini na Pak. Selain ikan kakap, ikan lele, dan ikan gabus, ternyata masih ada salah satu ikan yang memiliki nilai tinggi dan kerap dikonsumsi oleh orang Indonesia, yaitu ikan gurami. Kalian tahu kan ikan gurami? Ikan yang sangat enak jika dibakar ya. Yummy guys. Di warung-warung makan atau restoran pastinya hidangan ikan gurami menjadi salah satu hidangan yang cukup istimewa dan mahal. Santapannya yang enak menjadikan ikan yang satu ini primadona bagi masyarakat. Yuk intip budidaya ikan gurami, bagaimana sih caranya? Ini dia paduan mudah budidaya ikan gurami dengan kolam ternak. Number 1. Kolam. Ikan gurami adalah ikan air tawar yang sangat dipopulerkan sebagai konsumsi di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan. Permintaan pasar sangat ditunjang oleh tingginya daya konsumen yang dimiliki masyarakat. Apalagi tempat restoran dan tempat makan telah banyak yang menyediakan menu ikan gurami. Dari ikan gurami bakar, lalapan ikan gurami crispy, ikan gurami asam manis, dan banyak lagi lainnya. Meskipun harga ikan yang satu ini masih relatif tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya, tapi tidak menjadikan para pecintanya menjadi berpindah hati ya sahabat. Bagi kalian yang tertarik untuk budidaya ikan tawar yang satu ini, sebaiknya jangan sampai terlewatkan untuk menonton video ini ya. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika mau memulai budidaya, kalian harus membuat kolam ikan dulu ya guys. Kolam di sini harus memiliki luas lahan sekitar 5 meter kali 10 meter. Biasanya dalam hal ini kolam yang digunakan yaitu kolam tanah, kolam terpal atau kolam semen, atau juga bisa menggunakan keramba apung. Tapi kali ini kita akan pelajari juga cara budidaya ikan gurami dengan kolam tanah. Untuk kolam ini kalian harus menggali kolam sesuai dengan dimensinya. Lalu diberikan taburan kapur atau dolomit dengan cara ditebarkan ke dasar kolam untuk membunuh organisme atau penyakit yang ada di sekitar kolam dan juga menyeimbangkan pH tanah. Lanjutkan dengan pengeringan kolam selama beberapa hari. Langkah selanjutnya yaitu kolam diisi oleh air, lalu diamkan kurang lebih selama 3 hari hingga benih mulai bisa dipindah ke dalam kolam. Dan pemupukan organik dengan memberikan tambahan pupuk urea dan PSP. Hal ini ditujukan untuk menimbulkan organisme seperti kutu air dan plankton yang akan menjadi makanan alami sang ikan. Number 2. Pengisian air kolam. Kenapa harus kolam yang menjadi urutan pertama dalam langkah ini? Ya, benar. Karena kolam adalah tempat yang digunakan ikan untuk tetap bisa bertahan hidup. Kolam yang sudah dibuat tadi sebaiknya diisi dengan air secara bertahap. Jika kolam sudah berwarna kehijauan, berarti kolam ikan tersebut sudah ditumbuhi oleh plankton dan tumbuhan lainnya. Namun kalian jangan buru-buru memasukkan ikan pada kolam sebelum kolam tersebut didiamkan selama 1 minggu. Kebersihan kolam sangatlah penting bagi ikan, terutama air yang berada dalam kolam tersebut. Ikan gurami akan merasakan nyaman dan bahagia jika hidup dalam air yang jernih dan bersih. Jadi, untuk mendapatkan air yang jernih dan bersih ini, kita cukup melakukan penggantian air seminggu sekali. Teknik yang harus digunakan yakni tidak secara langsung menguras air secara total. Namun, air kolam harus dikurangi sedikit demi sedikit agar ikan tetap bisa bernafas dan tidak terkejut dengan perubahan air yang terjadi. Tingkat keasaman pH air yakni 7,0 sampai 8,0 derajat. Dan suhu 25-27 derajat Celcius. Hal ini harus diperhatikan agar memiliki metabolisme yang tinggi. Number 3.
penebaran benih ikan gurami pada kolam. Sebelum dilakukan penebaran benih, sebaiknya kalian perlu untuk memilih benih ikan yang akan dipelihara agar memiliki kualitas yang bagus. Cara untuk mengetahui ikan segar dan sakit, kalian tidak memerlukan alat khusus untuk mendeteksinya. Cukup dengan cara mengamatinya dengan mata telanjang. Ikan yang memiliki karakter sehat, yaitu bibir ikan yang memiliki gerak lincah dan sangat responsif terhadap rangsangan di sekitarnya. Selain itu, dari segi fisik juga bisa dilihat di bagian bola mata. Ikan yang sehat pastinya memiliki bola mata berwarna putih dan bersih. Berbeda dengan ikan yang sedang sakit, pastinya bola matanya mulai merah. Untuk dijadikan anakan, pilihlah ikan gurami yang betina sekitar 80% ya guys. Ciri-ciri ikan betina adalah memiliki tubuh yang lebih bulat, bagian perutnya membulat, susunan sisiknya terbuka, sirip berwarna putih, dan organ reproduksi berbentuk oval. Penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada saat ikan berukuran 5-7 cm. Caranya tidak secara langsung memasukkan ikan, namun ikan sebaiknya ditaruh di wadah ember yang diisi air kolam selama beberapa menit, agar ikan beradaptasi dengan air kolam tersebut. Selanjutnya baru ditebar di kolam budidaya. Number 4. Pemberian pakan. Karena ikan gurami ini tergolong dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, tapi ikan ini juga memakan cacing sutra dan kutu air atau plankton yang tumbuh di sekitar kolam. Untuk pakan buatan biasanya ikan gurami diberi pelet dan dedaunan selama 2 hari, yakni pada pagi hari dan sore hari. Daun apa sih yang dimakan ikan gurami? Nah guys, kalian bisa menggunakan daun talas, daun singkong, daun kangkung, daun ubi jalar, daun singkong, dan dedak. Number 5. Perawatan. Dalam tahap perawatan, kalian seharusnya lebih teliti dengan kualitas air kolam yang digunakan untuk budidaya. pH air juga sangat penting diperhatikan dalam hal ini. Air merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan. Sumber kesehatan ikan yaitu berasal dari air. Makanya, jangan sampai air yang dipakai untuk isi kolam mengandung kaporit atau bahkan kimia lainnya. Sebaiknya, air yang digunakan adalah air sumber atau air sungai yang jernih dan bersih. Jika air dalam kolam sudah mulai kotor, sebaiknya dilakukan pengurasan atau penggantian air. Setiap hari rutinkan untuk mengurangi air kolam sebanyak 2-3 cm karena banyak sisa pakan dan kotoran ikan yang mengedap di dasar kolam. Jika tidak dibuang maka akan menjadi racun dan kualitas air jadi buruk. Jangan lupa memberikan asupan vitamin pada ikan gurami agar ikan tumbuh besar dan sehat. Number 6. Panen. Ikan yang sudah memiliki bobot yang sesuai dengan tafsiran bisa dilakukan pemanenan. Namun hal ini tergantung dengan permintaan pasar yang membutuhkannya. Biasanya, gurami akan memiliki bobot sekitar 800 gram sampai 1 kg per ekor pada saat pemeliharaan sekitar 10 bulan. Umumnya, ikan gurami dijual dengan harga 40.000 dan kualitas super seharga 65.000 per ekornya. Jika dikonsumsikan dalam satu kolam mampu menampung 1.000 ekor kualitas super, maka hasil yang akan diraup sekitar 65 juta untuk sekali panen. Menggiurkan banget ya guys.